Sandra Dewi menghindari gosip dengan jalan-jalan ke luar negeri. Untuk kiranya mengeluarkan surat larangan ke luar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini, berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Ya, kita berhasil menyita 2 mobil, ya, Mini Cooper dan Rolls Royce, ya, di kediamannya HM. Kemudian kita juga berhasil menyita beberapa dokumen elektronik, nah, yang terkait dengan tindak pidana, termasuk juga dokumen-dokumen yang kita sita di rumahnya, dan beberapa barang berharga yang masih dalam proses verifikasi seperti itu. Ini sampai saat ini ya, kita sudah memeriksa 172 saksi dan 16 tersangka. Ya, kita menetapkan 16 tersangka, dan hari ini pun juga kita sedang melakukan satu pemeriksaan terhadap saksi. Namun karena kita harus merilisnya pada sore hari, nanti kita sampaikan kepada media. Miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati, atau bagaimana caranya supaya jerak gitu loh. Jadi jangan lagi orang itu dibiarkan berkelana menghambur-hamburkan uang, tapi miskinkan atau hukum mati gitu loh. Karena bisa korupsi 271 triliun. Kapan lagi nih perubahan ini? Kalau kita tidak memulai, rakyatlah harus mendorong supaya ada perubahan. Nah, rupanya terbongkarlah ini. SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi, itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen, berarti kan si SD ini, Sandra Dewi, diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal. Dan itu telah berlangsung lama dan dibiarkan. Kan itu problemnya. Aparat penegak hukum sebelum teman-teman kejaksaan bergerak itu kan kesannya membiarkan. Jangan-jangan memang justru melindungi. Itu kan problemnya. Tapi barangkali yang penting juga Pak Ketut adalah, saya kira dengan munculnya kasus PT Timah ini, mestinya kan dijadikan sebagai pintu masuk untuk coba meninjau seluruh pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung. Karena itu ugal-ugalan pertambangan ilegalnya, Pak. Itu gila-gilaan gitu ya. Sehingga kalau ini berhasil dibongkar sampai ke akar-akarnya, termasuk apa pentingnya, mungkin ini bisa memberi efek cerah gitu ya. Setidaknya untuk konteks yang besar, bagaimana menutup celah korupsi yang kemudian berpotensi pada negara kehilangan pendapatan. Dalam menghilangkan kepenatan setelah lelah beraktivitas, Sandra Dewi kerap kali menghabiskan waktu untuk berlibur ke luar negeri. Alasan gadis kelahiran 8 Agustus 1983 ini selalu melimi pergi ke luar negeri karena ia tidak mau digosipkan. Aku kalau keluar negeri lebih nyaman, berasa jadi diri sendiri, bisa pakai baju apa saja, sendal jepit lebih nyaman aja. Kalau di sini aku digosipin agak susah, ujarnya saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 19 Februari. Sebelumnya Sandra mengaku mengunjungi London, Inggris dalam waktu yang lama. Wisata iya, belanja iya, aku kalau liburan lama sekali. Kemarin di London sebulan, aku sangat menikmati hidup yang bikin aku bertahan kerja, katanya. Akan tetapi dalam menghabiskan waktu liburan, Sandra mengatakan tidak mau sendirian. Kalau jalan-jalan tur aku kurangi privasi, tetapi kalau jalan-jalan sendiri aku cewek takut juga, ungkapnya. Kalaupun pergi di dalam negeri, Sandra mengatakan kalau hanya sebatas urusan pekerjaan saja. Kalau ke dalam negeri aku roadshow. Gara-gara kerjaan kebetulan aku dikasih rezeki, jadi sebulan sekali aku ke luar negeri, pungkasnya.
Penyidikan korupsi penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk sudah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. 3 tersangka diantaranya adalah penyelenggara negara dari jajaran direksi PT Timah Tbk 2016-2022. Mereka diantaranya Muhtar Riza Pahlavi Tabrani MRPT yang ditetapkan tersangka selaku Dirut PT Timah Tbk 2016-2021. Emil Emindra EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk 2018, juga Alwin Albar ALW yang ditetapkan tersangka atas perannya selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk 2018-2021. Tersangka lainnya adalah pihak swasta selaku bos-bos perusahaan tambang timah di Provinsi Bangka Belitung. Dalam 2 hari terakhir, Jampitsus mengumumkan 2 tersangka swasta dari kalangan orang-orang terkenal. Mereka adalah Helena Lim, pengusaha perempuan kaya raya yang selama ini digelari sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Helena Lim ditetapkan tersangka dan ditahan atas perannya selaku manajer marketing PT Quantum Skyline Exchange.